Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembakaran Gadis Lingsir Wengi. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hish, hish. Cantika mengusir kucing tersebut. Kucing itu berlalu sambil sesekali mengeong. Matanya yang biru terpancar cahaya lampu membuat nuansa mistis malam itu semakin pekat saja. Hujan semakin deras. Cahaya kilat berkelebat cepat di atas langit, seolah menjadi pengantar kepergian Pak Karto menuju alam keabadian. Sementara itu, penggalian makam masih terus dilakukan. Walau harus berpacu dengan derasnya hujan turun, air yang masuk ke dalam liang kubur membuat Ferdi dan Rehan harus bergantian mengurasnya. Setelah dirasa cukup, penggalian dihentikan dan jenazah Pak Karto segera dikebumikan dalam keadaan darurat. Satu persatu cangkul diayunkan untuk menimbun. Injakan demi injakan dilakukan untuk memadatkan tanah. Pertemuan singkat bersama Pak Karto menyisakan banyak kenangan yang tak terlupakan. Kini ia telah kembali ke tempat asalnya, hanya menyisakan nama yang tertera di batu nisan. Malam itu terasa sangat panjang dan tentunya melelahkan. Setelah selesai melaksanakan pemakaman Pak Karto, Ferdi dan keluarga kembali ke rumahnya. Tubuh yang dingin akibat semalaman diguyur hujan, ditambah lagi aktivitas penguburan jenazah Pak Karto, membuat mereka merasakan kelelahan. Setelah selesai membersihkan tubuh, semuanya tertidur pulas, melewati malam untuk memberi jeda pada raga yang lelah. Namun ternyata keesokan harinya, Rehan dan Luna mempunyai pandangan yang berbeda pada Mbok Roro. Mereka menaruh kecurigaan dan berencana ingin mencari informasi tentang perempuan itu. Keduanya mencari celah untuk masuk ke kabin bawah tanah. Barangkali di sana ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Dan benar saja, kakak beradik itu menemukan kamar rahasia yang seluruh sudutnya hangus. Sepertinya ruangan persegi 4 ini pernah mengalami kebakaran. Saat berada di ruangan itu, Luna menemukan sebuah notebook seperti diary. Ia pun membuka dan membacanya. Di halaman awal buku tertulis Arumi. Mungkin itu adalah nama pemiliknya. Di dalam buku itu tertulis kisah Arumi yang begitu memprihatinkan. Arumi yang kala itu baru berusia 15 tahun mengalami nasib yang tidak mengenakan. Ia harus menanggung aib atas perbuatan ayah tirinya. Setiap malam Arumi disiksa, kemudian dipaksa melayani nafsu bejatnya. Ironisnya, perbuatan ini dilakukan bersamaan dengan ibunya secara bergantian. Seakan tak mampu untuk melawan, keduanya hanya bisa pasrah. Kejadian itu berlangsung bertahun-tahun lamanya, hingga pada suatu hari Arumi mengandung benih cinta yang tidak diinginkan itu. Perut yang lama-kelamaan semakin membesar, membuat warga mulai curiga kepadanya. Karena takut kesialan itu membawa bencana, masyarakat akhirnya meminta seluruh anggota keluarga agar segera pergi dari desanya. Mereka pun pergi ke dalam hutan yang jauh dari pemukiman dan tinggal di rumah kosong yang bernuansa klasik, lengkap dengan miniatur kuno. Hunian itu saat ini ditempati oleh keluarga Ferdi. Beredar kabar konon katanya rumah tersebut dulunya milik menir Belanda. Setelah semua kejadian itu berlalu, Arumi masih juga belum bisa memperoleh kebahagiaan. Hingga suatu hari, ibu dan anak itu sudah tidak sanggup lagi menahan perbuatan nista yang ayah tiri lakukan. Mereka ingin memberontak dan menghabisinya, tapi selalu gagal. Menyadari bahwa istri dan anak tirinya akan memberontak,
Pria bertubuh tinggi besar sering memakai baju kemeja putih dan mabuk-mabukan itu memberi perlawanan. Niat hati hanya untuk menggertak dan menakut-nakuti saja. Namun akibat pengaruh minuman, ia sampai tega menghabisi wanita yang sedang mengandung anaknya sendiri. Kejadian itu bermula. Tok 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 tok. "Roro, buka pintunya!" teriak sang suami di balik pintu. Sepertinya ia baru saja pulang dari rumah teman-teman maksiatnya. Roro membuka pintu. Saat itu pula tercium aroma minuman keras. Sepertinya sang suami pulang dalam keadaan mabuk. Melihat kondisi yang sempoyongan itu, Roro dan Arumi yang berencana memberikan perlawanan mengambil kesempatan dari situasi tersebut. Saat sang suami ingin meminta jatah dari sanalah kejadian tragis itu terjadi. "Cukup Herman, aku sudah tidak sanggup menerima perlakuan iblismu," hardik Roro dengan suara yang lantang. Di tangannya terdapat sebuah belati yang telah siap untuk menikam. "Oh iya. Jadi sekarang kalian ingin melawan balik? Baik, akan aku ladeni permainan kalian. Dasar wanita pelacur," cercah Herman. Seketika itu pula Roro naik pitam. Ia murka saat mendengar ucapan Herman yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelacur. "Biadab kamu Herman," teriak Roro sembari mengayunkan belatinya. Herman yang sudah terbiasa hidup di dalam pergaulan keras tentu sangat mudah menghindari walau harus menerima goresan. Karena merebut secara paksa belati itu, ia pun kemudian menyeret Roro ke dalam kabin bawah tanah dan mengikatnya di tiang. Saat Herman berjibaku menghukum istrinya, tiba-tiba sebuah pukulan benda tumpul mendarat dengan sempurna di punggungnya. Akibat hantaman keras itu, ia pun terjatuh ke lantai. Melihat sang ayah tiri tergeletak tak berdaya, Arumi segera menghampiri Roro untuk membebaskannya. Namun ternyata pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi Herman. Jiwa yang telah dirasuki iblis akibat pengaruh minuman keras membuat amarahnya semakin menjadi-jadi. Tidak puas jika hanya menghukum istrinya saja, ia kemudian mencekam rambut Arumi. Perlakuan sama dilakukan terhadap perempuan yang tengah hamil tua anaknya sendiri. Ibu dan anak itu diikat di tiang kabin dan disirami dengan minyak tanah. Ironisnya, kedua wanita yang selama ini menjadi pelampiasan hawa nafsunya dibakar hidup-hidup. Teriakan histeris ibu dan anak itu tidak ia hiraukan. Bahkan bau daging yang mulai terbakar api seolah menjadi aroma masakan yang lezat. "Ya Tuhan, mengerikan sekali," ujar-ujar yang membacakan isi buku tersebut. "Jika benar demikian, berarti Mbak Roro sudah meninggal," jelas Raihan. "Sebentar, kakak akan melanjutkan membacanya kembali," ucap Luna dengan tatapan mata tak berpaling dari buku tersebut. Raihan mengangguk dan mempersilahkan Luna untuk membaca kelanjutan isi buku tersebut. Namun ternyata Roro mampu menyelamatkan diri dari kejadian tragis itu, tapi tidak dengan Arumi. Perempuan itu harus tewas mengenaskan dengan cara terpanggang. "Ah!" teriak Roro sembari mengayunkan belati berukuran besar. Herman yang sedang menikmati kepergian istrinya di dalam kobaran api terkejut mendapatkan serangan yang secara tiba-tiba itu. Bak orang kesetanan, Roro merajam belatinya membabi buta. Bahkan saat Herman tidak lagi bernapas, ia masih saja menyerangnya. "Rasa sakit itu perih Herman," hardik Roro sembari memotong-motong tubuh suaminya seperti daging cincang. Seluruh tubuh Roro basah bermandikan darah. Ia kemudian membakar daging Herman dan memakannya. Wanita itu benar-benar kerasukan setan. Perilakunya yang buas dan beringas mencerminkan bahwa dirinya kini sedang dikuasai oleh roh jahat. Herman pun meninggal dunia tanpa menyisakan sedikit pun tubuhnya. Bahkan tulang-tulang juga ikut menjadi abu. Seketika itu, buku yang dipegang Luna terlepas dari genggaman. Ia bergidik, tak kalah mengetahui kisah mengerikan tentang Mbok Roro.
Prang! Bersama dengan terjatuhnya buku tersebut, sebuah kaset DVD berwarna putih menggelinding di lantai. Raihan mengambilnya dan mendapatkan tulisan di kaset tersebut. Namun saat ia sedang memeriksa kaset itu, Luna memanggilnya. "Rey, coba kamu lihat ini," ujar Luna sembari menunjukkan bagian akhir buku kecil itu. Terlihat sebuah tulisan Jawa kuno. "Cukup Kak Luna, jangan dilanjutkan lagi. Rey sudah tidak kuat," ujar Raihan. Luna pun menghentikan bacaannya. Sama seperti Raihan, sebenarnya ia juga tidak kuat lagi untuk meneruskan membaca kisah di dalam buku tersebut. "Tapi kakak bisa membaca tulisan Jawa, Rey," jelas Luna. "Jangan kak, kakak jangan pernah membaca kalimat itu," tegas Raihan dengan wajah kekhawatiran. Raihan telah melarang Luna agar tidak membacanya. Namun karena rasa penasaran yang bergejolak, ia akhirnya membaca kalimat itu. "Lingser wengi ise ora sabar, disawang dening wewayangan kangen ati. Ingsun nimbali sira asale saka wewayangan. Yen sira teko wenehana tondo," yang artinya larut malam masih tidak sabar, terganggu oleh bayangan rindu hati. Saya memanggil Anda untuk datang dari bayangan. Jika Anda datang, berilah tanda. Begitulah arti dari kalimat Jawa tersebut. Sementara itu di sisi lain, Mbok Roro yang sudah berada di sebuah kuburan di bawah pohon rindang tersenyum bahagia tak kala mengetahui bahwa kalimat itu telah dibacakan. "Bangkitlah, Nduk. Bangkitlah. Seseorang telah memanggilmu." Seketika itu pula, petir menyambar kuburan tersebut hingga membuatnya terbelah menjadi dua. Raihan dan Luna terperanjat tak kala mendengar suara petir tunggal itu. Apalagi kondisi malam ini cukup bersahaja, tidak ada tanda-tanda bahwa hari ini mau hujan. Walau sedikit banyak telah mendapatkan informasi tentang Mbok Roro, tapi itu semua tidak membuat semua pertanyaan yang bergejolak di dalam dada terjawabkan. Dari sana kedua kakak beradik itu mulai mengetahui bahwa perempuan berwajah gosong itu adalah manusia, bukan makhluk gaib yang mereka pikirkan. Namun ketika sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki yang sepertinya berada di luar rumah. Luna dan Raihan memasang lekat-lekat indera pendengarannya. Mereka meyakini suara itu berasal dari arah belakang. Di sekitar sumur, seketika itu pula lampu padam. Semua ruangan menjadi gelap. "Kakak, sebaiknya kita segera ke atas," ujar Raihan pada Luna. Keduanya menaiki tangga dengan sangat hati-hati agar tidak membuat suara yang akan membuat si pemilik derap langkah kaki itu curiga. Raihan kemudian menghidupkan senter di ponselnya. Tapi sayangnya tidak bertahan lama karena baterai handphone lemah. Mereka masih terus berusaha jalan, mengendap-endap menuju pintu dapur untuk memeriksa siapa si pemilik derap langkah tersebut. Tidak lama, terdengar pula suara tali derek yang ditarik sangat pelan. Sepertinya ada seseorang sedang menimba air di sumur. Benar saja. Tidak lama kemudian, disusul dengan suara seperti siraman air, seperti orang sedang mandi. Suasana yang gelap akibat mati lampu membuat bulu kuduk berdiri. Pori-pori mulai meremang di sekujur tubuh. Namun saat ingin membuka pintu dapur, Raihan terkejut tak kala mengetahui bahwa pintu tersebut tidak terkunci. Luna yang telah merasakan takut terlebih dahulu semakin menguatkan genggaman tangannya pada baju adiknya itu. Bahkan sesekali ia menarik-nariknya, berharap Raihan menghentikan perbuatan itu dan membatalkan semua rencana. Rasa takut yang datang menyergap begitu besar. Ingin rasanya Luna mengatakan pada Raihan untuk tidak mencari tahu tentang suara misterius itu, tapi tidak dilakukannya karena ia tahu betul sifat sang adik. Bila sesuatu yang membuat penasaran tidak terjawabkan, maka ia belum bisa tenang. "Rey, kamu yakin?" tanya Luna tak kala melihat adiknya itu ingin membuka pintu dapur
Walau sebenarnya Rehan ragu-ragu, tapi rasa penasaran itu mengalahkan semuanya. Cekrek. Suara derik pintu akibat engsel yang bergesekan. Namun sejurus kemudian Rehan segera menutupnya kembali. Tubuhnya bergetar hebat, diiringi deru napas yang memburu. Ada apa, Rehan? Tanya Luna yang mulai cemas. Rehan tidak menjawab. Ia kemudian berjalan mundur menjauhi pintu. Melihat adiknya yang seketika berubah ekspresi membuat Luna semakin ketakutan. Dan bruk, tiba-tiba daun pintu itu terbuka dengan lebar. Benturannya yang keras membuat kakak adik itu terkejut bukan main. Apalagi di depan pintu terdapat sosok sedang berdiri. Walau belum bisa dipastikan makhluk apa itu. Kondisi yang gelap membuat keduanya tidak bisa melihat dengan jelas akibat pandangan yang terbatas. Ada apa, Re? Tanya Luna sekali lagi. Memang sedari tadi ia belum melihat sosok di depan pintu. Wajar saja jika bertanya kembali. Belum sempat Rehan menjawab, tiba-tiba air dari atas langit mulai turun rintik-rintik. Cuaca yang tadinya bersahaja seketika berubah menjadi hujan badai. Namun sejurus kemudian keduanya terperangah. Tak kalah sambaran kilat memberi penerangan. Dari cahaya sepintas itu terlihat sesosok berambut panjang, memakai pakaian serba putih seperti perempuan berdaster. Luna bergidik. Ia berteriak histeris saat melihat sosok yang berada di depan pintu itu. Lengkingannya begitu nyaring, seolah memecahkan keheningan malam. Seketika itu pula aroma daging gosong menyeruak menerobos indera penciumannya. Rehan, Luna, mengapa kalian menyeringai seperti itu? Tanya Cantika. Ia kemudian buru-buru masuk ke rumah dan menuju dapur. Rehan dan Luna seakan tak percaya tak kalah mengetahui bahwa sesosok di depan pintu tersebut adalah Cantika ibunya. Mama, tanda Luna dan Rehan hampir bebarengan. Kenapa kalian melihat mama seperti itu? Ujar Cantika sembari mematikan kompor. Tuh kan, gara-gara mules daging panggang mama jadi gosong. Tambahnya lagi, apa tadi mama ke sumur menimba air? Tanya Luna. Iya, air di bak mandi habis, jadi mama nimba dulu, jelas Cantika. Oh, jawab Luna dengan panjang. Adik kakak itu menghela nafas. Lega rasanya saat mengetahui bahwa suara di sumur dan sesosok di depan pintu tadi adalah ibunya. Memangnya kenapa? Kok kalian tampak tegang banget gitu? Tanya Cantika kepada kedua anaknya. Nggak apa-apa kok, Mah, jawab Luna setengah gugup. Mama, kok panggang daging malam-malam begini? Potong Rehan. Ia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Nggak tahu tuh papamu, tumben-tumbennya pengen makan daging panggang, jawab Cantika sembari membersihkan daging gosong tersebut. Seketika itu pula lampu hidup kembali dan semua ruangan menjadi terang benderang. Syukurlah lampu sudah hidup lagi, ujar Cantika penuh syukur. Rehan dan Luna segera menuju kamarnya. Hujan yang tadinya rintik-rintik kini telah reda. Hawa dingin angin malam mulai terasa. Kak, gimana kaset ini? Apa kita langsung tonton aja ya? Kakak kan punya laptop, ujar Rehan sembari menunjukkan kaset DVD yang ditemukan di kabin tadi. Besok aja deh, kakak ngantuk. Lagian hari sudah jam 11 malam, jawab Luna sembari melihat arloji di tangannya. Namun ketika keduanya menuju kamar masing-masing, tiba-tiba terdengar suara teriakan Cantika dari arah dapur. Mendengar hal itu, Rehan dan Luna segera menuju ke dapur. Mama, ada apa? Tanya Rehan yang telah tiba di dapur. Hei, ada tikus di bawah meja kompor, jawab Cantika dengan wajah serius. Kakak adik yang dibuat terkejut itu menghela nafas. Lagi-lagi kejadian konyol malam ini membuat mereka tegang.
mengetahui hanya seekor tikus. Luna yang masih berada di separuh tangga segera menuju kamarnya kembali. Sementara Raihan berusaha mengusir hewan bermoncong berekor panjang itu. "Ada apa, Mah?" tanya Ferdi yang juga datang saat mendengar teriakan itu. Namun tiba-tiba lampu berkedip seperti listrik sedang mengalami korsleting. Ruangan kembali gelap gulita. "Yah, mati lampu lagi," ujar Raihan. Seketika itu pula Luna yang berada di dalam kamar berlari keluar seperti sedang ketakutan. "Luna, ada apa?" tanya Ferdi dengan nada tinggi. "Pah, tadi di kamar Luna ada orang," ujar Luna dengan wajah yang pucat. Semua pergi ke kamar Luna. Namun ketika sedang berada di tengah tangga, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Ketukan itu cukup keras, tapi dengan ritme yang pelan. Ada jeda di setiap ketukannya. "Siapa malam-malam begini?" gerutuk Raihan. Tidak dipikirkan lagi sesosok di dalam kamar Luna. Semua mata sekarang tertuju ke arah pintu. Dengan sebatang lilin di tangan Raihan, dia pun menghampiri pintu dan ingin membukanya. Namun saat ia membukanya, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendiri, seperti ada sesuatu yang mendorong. Semua terkejut bukan main, tak kalah melihat sosok Pak Karto menyeringai di depan pintu. Raihan berjalan mundur perlahan. Tubuhnya bergetar hebat, hingga hampir membuat lilin itu padam akibat tangan yang bergetar. Pak Karto yang seperti zombie itu masuk. Ia berjalan menuju Raihan walau dengan langkah yang lambat. Sosok hantu Pak Karto mengeram-ngeram dengan mengereotkan bibirnya seperti sedang kelaparan. "Papa!" teriak Raihan saat zombie Pak Karto ingin menyerangnya. Ferdi datang dengan membawa kursi kayu. Ia memukul Pak Karto dengan keras, tapi kursi tersebut hancur. Sepertinya benda itu tidak mampu menciderai Pak Karto. Suasana malam itu menjadi tegang. Suara jeritan Luna dan Cantika menjadi riuh. Sosok Pak Karto terus saja menyerang, hingga membuat Ferdi dan keluarganya tersudut masuk ke dalam kabin. Namun saat pintu ruangan bawah tanah itu terbuka, mereka dikejutkan oleh kehadiran Mbok Roro. Perempuan itu hanya diam dengan tatapan yang mengerikan. "Mbok, Mbok," ujar Luna yang berlari dan meminta pertolongan Mbok Roro. Seketika itu pula lampu menyala, dan anehnya semua tampak biasa-biasa saja, seolah tak pernah terjadi sesuatu. Sementara sosok Pak Karto yang telah menjadi mayat hidup itu sudah tidak ada lagi. Entah kemana perginya. Suasana pun menjadi semakin mencekam. Tak kalah terdengar suara riuh burung gagak di luar rumah. "Sebaiknya Tuan segeralah beristirahat, karena hari sudah malam." Untuk pertama kalinya Mbok Roro berbicara kepada semuanya. Dengan tatapan dingin, perempuan itu kemudian menutup pintu kabin. Kemudian Ferdi dan keluarganya segera menuju ke lantai atas. Walau masih tampak bingung dengan semua kejadian yang baru saja dialami. Saat telah berada di dalam kamar masing-masing, sayup-sayup terdengar suara Mbak Roro yang menembang lagu Jawa. "Lingsir wengi sapi durung bisa nendro." Udah nanti copyright. Oke, lanjut. "Ya Tuhan, kenapa bulu kuduku merinding mendengar Mbok Roro menyanyikan lagu itu?" gumam Raihan. Rupanya bukan hanya ia saja. Ayah dan ibu juga kakaknya mengalami hal yang serupa. Namun mereka memilih mengabaikan ketimbang harus mendengarkannya. Tapi tidak buat Raihan. Ia malah penasaran ingin tahu apa artinya kalimat Jawa itu. Anak ini memang selalu ingin tahu tentang sesuatu yang baru. Karakternya yang pemberani membuat rasa ingin tahu itu bergejolak hebat. Malam semakin larut.
Suara tembang Jawa yang dinyanyikan Mbok Roro membuat Raihan gelisah. Apalagi semakin lama tembang itu semakin terdengar sedih. Saking sedihnya membuat merinding bulu roma. Lingser wengi sliramu tumeking sirna. Ojo tangi nggonmu guling. Awas jongo toro. Aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi dadio sebarang. Wojo lelayu sebet, yang artinya menjelang malam dirimu akan lenyap. Jangan bangun dari tempat tidurmu. Awas jangan menampakkan diri. Aku sedang dalam kemarahan besar. Jin dan setan kuperintahkan menjadi pelataran untuk mencabut nyawamu. Raihan memasang pendengarannya lekat-lekat. Tak kala merasa suara Mbok Roro seolah melintas di depan kamarnya. Ia kemudian membuka tirai jendela untuk melihat dari atas ketinggian. Posisi kamar yang berada di tingkat 2 memudahkannya untuk memeriksa dengan seksama area sekitaran rumah. Benar saja, terlihat Mbok Roro sedang berjalan di tengah kegelapan malam sambil membawa sebatang lilin berukuran besar. Karena penasaran, Raihan tidak menegurnya. Ia malah turun dan mengikuti perempuan itu. Dan ternyata Mbok Roro menuju ke makam Pak Karto. Raihan semakin tak mengerti untuk apa wanita itu ke kuburan Pak Karto di tengah malam seperti ini. Raihan kembali terkejut saat melihat Mbok Roro mulai menggali kuburan Pak Karto. Dan untuk pertama kalinya ia melihat wujud asli perempuan itu. Mbok Roro yang selama ini selalu menyembunyikan wajahnya di balik kemban, kini bisa dilihat dengan sempurna karena kait penutup kepalanya terbuka akibat embusan angin. Seluruh bagian wajah Mbok Roro melepuh. Luka bakar yang mulai mengering membuat wajahnya berkerut. Apalagi di bagian dagu menyatu dengan leher, membuatnya terlihat seperti zombie. Perempuan itu masih terus saja menggali kuburan Pak Karto. Hingga tidak lama terlihat kain kafan berwarna putih. Walau merasa ngeri melihatnya, namun Raihan tetap memperhatikan dari kejauhan tanpa berpaling sedikit pun. Ia penasaran akan diapakan mayat Pak Karto itu. Kemudian dengan sekuat tenaga, Mbok Roro menarik kain pocong di atas kepala Pak Karto dan menyeretnya ke suatu tempat. Raihan terus saja mengikutinya, walau harus bertatap langsung dengan mayat Pak Karto. Mbok Roro yang menyeret jasad itu dengan cara menarik kain pocongnya membuat jenazah tersebut seolah menatap ke arah Raihan. Hingga sampailah di sebuah lokasi yang memiliki tanah lapang dan tandus. Mbok Roro menghentikan langkahnya, dan ternyata perempuan itu membawa mayat Pak Karto ke suatu tempat seperti area pemakaman keramat. Tapi entah apa yang telah terjadi di lokasi ini. Semua kuburan di sana tertimbun kayu-kayu. Raihan meyakini bahwa pemakaman ini pernah dimusnahkan dengan cara dibakar. Seperti orang gila, Mbak Roro kemudian menggali tanah di lokasi ini dan menguburkan mayat Pak Karto kembali. Boleh dibilang perempuan itu memindahkannya, tapi untuk apa? Semuanya masih menjadi misteri. Tidak lama kemudian, gagak hitam berdatangan dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka berterbangan sangat rendah di atas kepala Mbak Roro. Sepertinya perempuan itu sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Terlihat dari caranya yang mengabaikan burung-burung tersebut. Raihan kemudian merogoh sakunya untuk mengeluarkan ponsel. Ia berniat merekam video sebagai bukti. Tapi ternyata benda pipih itu ketinggalan di rumah. Seketika itu pula ia baru menyadari di batang pohon yang menjadi tempatnya bersembunyi saat ini terdapat sebuah tanda seperti ukiran. Raihan mencoba mengeja huruf yang menonjol di ukiran itu dengan cara meraba-raba. Ia terkejut tak kala menemukan bahwa ukiran itu adalah tanda silang, bukan sebuah huruf. Kalau memang ukiran itu adalah tanda silang, itu berarti lokasi ini adalah area terlarang.
Sejurus kemudian, proses pemakaman mayat Pak Karto telah selesai dilakukan. Tidak ingin keberadaannya diketahui oleh perempuan itu, Raihan lalu kembali ke rumah mendahului Mbak Roro. Sesampainya di rumah, ia segera menuju kamar dan bertingkah seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Keesokan harinya, Raihan dibangunkan oleh Luna. Mengingat waktu sudah pukul 10 pagi, ia masih juga belum bangun. "Bangun, Rey. Rey, bangun," ujar Luna sembari membuka jendela kamar adiknya. Walau masih dalam keadaan mengantuk, cara Luna yang membangunkannya dengan bawel. Akhirnya Raihan bangun juga. Si bungsu itu kemudian mengambil handuk dan menuju sumur untuk mandi. Saat sedang berada di kamar mandi, ia teringat dengan kejadian tadi malam dan berencana untuk pergi ke lokasi itu hari ini juga. Di meja makan, Raihan menceritakan semua kejadian yang dilihatnya tadi malam. Namun di luar dugaan, ayah dan ibunya tidak mempercayai hal tersebut. Ia malah dibilang aneh dan tidak waras. Raihan berencana mengajak mereka ke makam Pak Karto untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Setelah selesai sarapan pagi, mereka segera bergegas menuju makam Pak Karto. Tapi anehnya, semua tampak biasa-biasa saja. Tidak ada pertanda apapun yang bisa menguatkan kebenaran tentang ucapan Raihan. Semenjak itu pula, kepercayaan ayah dan ibunya seolah memudar. Ironisnya, ia bahkan dibilang sudah tidak waras akibat seringnya bermain game online. Namun tidak bagi Luna. Ia malah memperlihatkan sikap yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Setelah ayah dan ibunya pulang, mereka menuju ke lokasi terlarang itu. Raihan mencoba mengingat-ingat kembali di mana jalan yang ia telusuri tadi malam, sambil mencari keberadaan pohon yang memiliki tanda silang tersebut. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan lokasi yang dicari. Terlihat dengan jelas sebuah kuburan hangus berjajar di tempat ini. Yang anehnya, semua batu nisan sudah habis terbakar api, hanya menyisakan sedikit saja yang menyerupai tunggul. Sebuah kuburan yang terlihat masih baru menjadi perhatian Raihan dan Luna. Mereka menghampirinya walau penuh dengan keraguan. Saat telah tiba di dekat tanah gundukan yang diyakini adalah makam Pak Karto, Raihan berniat menggalinya untuk membuktikan kebenaran tentang kesaksiannya. Ia mencari sesuatu sebagai alat penggalian. Karena tidak menemukan benda apapun yang bisa dipakai, ia berinisiatif mencabut nisannya sebagai alat penggalian. Namun, saat Raihan ingin mencabut nisan itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. "Jangan cabut nisannya." Raihan dan Luna menoleh ke arah sumber suara. Terlihat seorang lelaki setengah baya sedang memikul senapan angin di bahu kanannya, sedangkan di tangan kirinya terdapat banyak burung gagak yang telah mati, diikat dengan cara bergelantungan. Sepertinya pria ini adalah seorang pemburu. "Sebaiknya kalian segera pergi, tinggalkan tempat ini, dan jangan pernah kembali lagi," sambung pria itu. Raihan dan Luna terdiam, karena memang mereka tidak mengenali pria ini. Keduanya mengurungkan niatnya, lalu menghampiri lelaki setengah baya itu. "Kalau boleh tahu, Bapak siapa ya?" tanya Raihan. "Saya Roy, si pemburu gagak hitam. Apakah kalian tinggal di rumah itu?" tanya pria yang mengaku bernama Roy ini. Iya, perkenalkan, saya Raihan dan ini kakak saya Luna," ujar Raihan yang mengulurkan tangan untuk berkenalan. "Orang-orang kota memang aneh. Sudah enak-enak hidup di tengah keramaian, malah memilih berlibur di tempat yang terpencil seperti ini." Pria itu kemudian menurunkan senapannya dan menghampiri Raihan dan Luna. "Saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah ke sini." Pria itu kemudian berlalu. "Tunggu,
teriak Luna. Pria itu menghentikan langkahnya. Apakah Bapak mengetahui tentang rumah itu? Sambung Luna dengan pertanyaan. Roy melirik ke arah Luna dan Raihan. Ia melihat kepolosan di mata kakak adik itu, seakan tahu bahwa Luna dan Raihan sedang mengalami masalah. Ia kemudian mengajak mereka sedikit menjauh dari lokasi tersebut. Setelah merasa cukup jauh, Roy mulai bercerita tentang rumah itu. Saya tidak terlalu mengetahui tentang rumah itu. Namun dari informasi yang saya dengar, rumah itu dulunya adalah kediaman seorang menir Belanda yang kaya raya. Kemudian entah apa alasannya, mereka pergi dan meninggalkan rumah itu. Beberapa tahun kemudian, terdengar kabar ada sebuah keluarga yang diusir dari desanya dan memilih tinggal di sana. Sama seperti penghuni sebelumnya, mereka juga pergi meninggalkan rumah itu. Namun baru-baru ini ada seorang Pak tua yang hidupnya sebatang kara tinggal di sana. Namanya Pak Karto. Beliau adalah sahabat dan sekaligus orang tua bagi saya. Sekitar 2 hari lalu, dia ke rumah mengambil beberapa barang karena rumah itu akan dihuni oleh keluarga seorang penulis dari kota. Semenjak itu, saya tidak pernah lagi berjumpa dengannya, jelas Roy dengan panjang. Pak Karto telah meninggal dunia kemarin sore, tanda Raihan dengan nada berat. Keluarga penulis yang Bapak maksud itu adalah keluarga kami, timpalnya. Roy terkejut mendengar kabar itu. Dengan mata yang mulai sembab dia bertanya, apakah Pak Karto meninggal karena sakit? Ujarnya. Raihan menghela nafas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk menjelaskan semuanya. Masih teringat jelas di benaknya tentang kematian Pak Karto. Sore itu, ibu dan ayah menyuruh memanggil Pak Karto di kamarnya untuk makan malam bersama. Namun saat sampai di kamar, saya malah menemukan beliau telah meninggal dunia dengan cara gantung diri, ujar Raihan. Tidak mungkin, saya sangat mengenal beliau. Jika memang harus mati dengan cara demikian, mungkin sudah dilakukannya dari dahulu. Beliau memang sempat berputus asa karena bertahun-tahun hidup melalang buana sebatang kara. Tapi dia tidak senekat itu, bungkas Roy. Itulah alasannya mengapa saya dan kakak saya berada di lokasi tadi, ujar Raihan. Apa maksud kamu berbicara begitu? Tanya Roy. Ada kekhawatiran tak kalah ia mendengar penuturan Raihan barusan. Raihan pun mulai menceritakan apa alasannya datang ke lokasi terlarang itu. Semua kejadian yang dilihatnya tadi malam ia ceritakan pada Roy dengan rinci. Apa? Roy terkejut bukan main, tak kalah mengetahui bahwa temannya itu dikuburkan di lokasi tersebut. Ada apa? Tanya Roy dan Raihan berbarengan. Kedua kakak adik itu merasa khawatir melihat ekspresi Pak Roy yang seketika berubah. Ada apa? Sekali lagi Roy dan Raihan kembali bertanya. Entah apa yang dikhawatirkan oleh Pak Roy. Pria ini tidak memperlihatkan kesedihannya. Sepertinya bukan meratapi kepergian Pak Karto. Ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Memangnya ada apa, Pak? Tanya Raihan lagi. Gelagat Pak Roy yang berubah dalam seketika itu membuatnya menjadi bingung. Katakan, siapa yang memindahkan kuburan Pak Karto? Tanya Pak Roy dengan nada penuh tekanan. Bukannya menjawab, ia malah balik bertanya. Mbok Roro, jawab Raihan yang masih nampak bingung. Apakah Mbok Roro itu memiliki wajah yang melepuh seperti terbakar api? Pak Roy bertanya pada Raihan dengan tatapan mata yang tajam. Iya, jawab Raihan gugup akibat desakan dari Pak Roy. Akhirnya apa yang ditakutkan akan terjadi?
ujar Pak Roy sambil memandangi makam Pak Karto dari kejauhan. Memangnya apa yang akan terjadi, Pak? Tanya Rehan yang penasaran. Dulu saya sempat mendengar dari orang-orang, pernah ada banyak kuburan di lokasi makam Pak Karto. Salah satunya anak perempuan itu sendiri. Kejadian bermula pada suatu hari seorang kepala desa sedang mengadakan tasyakuran atas kelahiran putranya. Ia menyewa musik tradisional Jaipongan, dihibur oleh seorang sinden yang sangat cantik. Karena kecantikannya itu, ia dikagumi banyak lelaki. Hingga suatu hari kabar tentang kecantikan sinden tersebut sampai ke telinga seorang menir Belanda yang bernama Tuan Van Buren. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dengan resepsi yang sangat mewah. Bahkan semua penduduk sekitar diundang untuk menghadiri acara pernikahan itu. Masyarakat sangat berantusias karena menir Belanda ini dikenal adalah orang baik. Namun ternyata tidak semua yang hadir menikmati acara pernikahan tersebut. Entah apa yang terjadi, 3 hari sesudah pernikahan itu, salah seorang wanita yang bekerja di rumah menir Belanda ini berteriak minta tolong. Ia bercerita bahwa di rumahnya sedang ada pembunuhan, tapi sayangnya warga datang terlambat. Tuan Van Buren dan istrinya ditemukan telah tewas bersimbah darah. Setelah kejadian itu, si Lilis yang bekerja di rumah Tuan Van Buren bercerita bahwa hantu majikannya bergentayangan. Karena sudah tidak kuat lagi setiap malam selalu mendapatkan teror, ia akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Dan rumah pun kosong sampai bertahun-tahun lamanya. Pada suatu ketika, Pak Roy dan anjing peliharanya pergi ke hutan untuk berburu burung. Tapi saat sampai di hutan, ia menemukan banyak burung gagak. Terbesit niat untuk berburu hewan ini. Semenjak itu pula aktivitas berburu gagak hitam menjadi kegiatannya setiap hari. Hingga suatu hari anjing peliharanya hilang. Pak Roy sangat menyayangi hewan tersebut. Ia mencarinya di dalam hutan. Sejurus kemudian, betapa terkejutnya tak kala menemukan hewan tersebut telah tewas. Semua bagian tubuhnya hilang, hanya menyisakan kepalanya saja. Di lokasi ditemukannya anjing tersebut terdapat bekas sapi unggun. Itu berarti sang peliharaan memang dibunuh dan dagingnya dimakan. Dengan perasaan sedih, Pak Roy menguburkan mayat hewan peliharaannya yang tinggal kepala itu langsung di lokasi tersebut. Ia menancapkan kayu sebagai tanda selayaknya batu nisan pada kuburan manusia. Namun tanpa sepengetahuannya, kayu yang ia tancapkan itu dihinggapi burung gagak dan tercabut. Pada malamnya keanehan terjadi. Pak Roy yang sedang termenung di teras rumah seolah melihat sesuatu yang familiar di benaknya. Ya, benar saja. Ia menemukan seekor anjing yang sama persis dengan hewan peliharaannya. Pak tua itu merasa bahwa anjingnya masih hidup kembali dan berencana ingin memeliharanya. Tanpa pikir panjang, karena memang hewan itu sangat disayangi, Pak Roy menghampirinya seolah ingin bersahabat. Hewan itu pun bisa dia jinakkan. Pak Roy kemudian memeluknya dengan penuh kasih sayang. Pak Roy melatih hewan itu. Kemudian setelah dirasa sudah cukup mumpuni, karena sudah lama tidak berburu, malam itu juga ia pergi berburu gagak bersama anjing barunya. Namun entah kenapa, malam ini hewan itu bertingkah aneh. Setiap kali mendapatkan burung gagak, ia langsung memakannya tanpa sisa. Tapi Pak Roy mengabaikan perubahan tersebut. Ia berpikir perbuatan seperti itu adalah hal yang wajar dilakukan seekor hewan. Kemudian Pak Roy melanjutkan kembali perburuannya. Sejurus kemudian, saat sedang menerobos hutan belantara, Pak Roy seolah melihat sekelebat bayangan di celah-celah pepohonan. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera mengikutinya. Benar saja, ternyata itu adalah segerombolan gagak hitam.
Dengan ekspresi kegirangan, Pak Roy mengikuti sampai ke peraduan terakhir burung-burung tersebut. Ia merasa sangat gembira karena tidak harus bersusah payah mencari hewan buruan. Sampai di sini langkah kaki Pak Roy terhenti. Tak kala melihat gerombolan burung-burung itu hinggap di dahan kayu yang berukuran lumayan besar. Ia kemudian mempersiapkan senapan anginnya. Namun ketika sedang membidik dan ingin menembak, indera pendengarannya seolah menangkap suara seseorang sedang menangis. Ratapannya terdengar begitu pilu, penuh kedukaan. Pak Roy yang mendengar seolah merasakan kesedihannya juga. Ia kemudian mengedarkan pandangannya ke semua arah, mencari-cari dari mana datangnya suara itu. Betapa terkejutnya tak kala mendapati bahwa suara tersebut berasal dari sesosok di bawah pohon yang dihinggapi burung gagak itu. Karena rasa iba akibat mendengar tangisannya, Pak Roy kemudian berniat menghampirinya. Namun ketika hendak menghampiri, sosok itu beranjak dari tempat duduknya. Dan ternyata sosok itu sedang duduk di dekat kuburan. Dari perbuatan itu, Pak Roy bisa melihat dengan jelas. Ternyata sesosok itu adalah seorang perempuan yang memiliki wajah melepuh seperti sehabis terbakar api. Mengetahui sosok itu adalah seorang perempuan berwajah gosong, Pak Roy mengurungkan niatnya. Apalagi wanita itu beranjak sambil membawa belati berukuran cukup besar, seperti pisau pemotong daging. Tunggu. Sekarang saya ingat, potong Rehan. Waktu itu saat sedang menempuh perjalanan pulang, sehabis dari rumah teman, tiba-tiba saya seolah melihat seorang berjalan di dalam kegelapan, menerobos semak belukar. Saya menghentikan mobil, kemudian mengikutinya. Dan ternyata itu adalah Mbok Roro. Sama seperti yang Pak Roy ceritakan, saya melihat perempuan itu menangis di bawah pohon rindang yang di sekitarnya terdapat sebuah kuburan. Tapi sayangnya kehadiran saya diketahui. Lalu perempuan itu mengejar sambil membawa sebilah belati berukuran besar, ujar Rehan. Lantas, apalagi yang terjadi setelah itu? Tanya Pak Roy penasaran. Saya segera meninggalkan tempat itu. Namun di perjalanan saya berjumpa Pak Karto. Tanpa berpikir panjang, kami bergegas ke rumah bersama-sama dan berniat ingin menceritakan semuanya kepada orang tua saya. Tapi anehnya, Mbok Roro malah berada di rumah. Padahal jelas-jelas saya dan Pak Karto datang lebih awal karena kami menaiki mobil, pungkas Rehan. Ini ada yang tidak beres, tutur Pak Roy. Maksud Bapak? Tanya Rehan dengan bingung. Pak Roy menghela nafas panjang. Kemudian ia melanjutkan kembali ceritanya. Saat Mbok Roro bangkit dari singgasananya dan berlalu sembari membawa belati berukuran besar itu, Pak Roy kembali melanjutkan perburuannya. Namun sayangnya, ia hanya mampu mendapatkan 1 ekor gagak saja. Itu pun ditangkap oleh anjingnya. Sama seperti sebelumnya, hewan itu lagi-lagi bertingkah aneh. Kali ini ia tidak memakannya, tapi membawa burung itu ke suatu tempat. Gelagatnya yang seolah-olah memberi isyarat membuat Pak Roy semakin penasaran. Lalu ia pun mengikutinya. Dan ternyata anjing tersebut membawanya ke lokasi yang entah di mana, karena di waktu malam, sehingga Pak Roy tidak bisa mengenali lokasi ini. Kemudian hewan itu menggali tanah. Pak Roy semakin tidak mengerti apa yang akan diperlihatkan oleh binatang peliharanya ini. Sejurus kemudian terbentuk sebuah lubang dan si anjing ini menguburkan gagak hitam tersebut. Lalu kemudian ia menancapkan sebatang kayu, seolah-olah ingin membuat nisannya selayaknya kuburan manusia pada umumnya. Pak Roy mulai mengerti. Ia kemudian membantu menancapkan kayu tersebut. Namun sejurus kemudian si anjing mencabut kayu nisannya itu. Tidak lama secara ajaib, burung gagak yang telah mati tadi keluar dari dalam kuburnya dan hidup kembali.
merasa heran dengan apa yang baru saja ia saksikan. Pak Roy memeriksa kuburan tersebut. Benar saja, gagak hitam yang keluar dari dalam tanah itu adalah burung yang ditembaknya dengan senapan angin tadi. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.